Halo semua, perkenalkan nama saya Hermina Pasaribu, NIM F1C423057, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi fisika dasar yaitu usaha dan energi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari usaha? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari usaha. Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Atau bisa juga kita sebutkan bahwa usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Yang kedua, kita akan membahas tentang rumus usaha. Cara mendapatkan besaran usaha adalah dengan mengalihkan gaya dengan jarak yang diakibatkan oleh gaya. Rumus usaha bisa kita tulis sebagai W sama dengan F dikali dengan S, di mana W tersebut merupakan usaha dengan satuannya adalah Joule, dan F sama dengan gaya dengan satuannya adalah Newton, dan S merupakan jarak atau perpindahan dengan satuannya meter. Sekarang kita akan membahas tentang usaha searah dengan perpindahan. Usaha searah dengan perpindahan, di mana besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahannya. Contohnya pada gambar pada slide tersebut. Diketahui pada arah gayanya itu menuju arah kanan. Rumus untuk mencarinya adalah W sama dengan F dikali dengan S, di mana W tersebut merupakan usaha dengan satuan Joule, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak atau perpindahan dengan satuannya meter. Yang kedua, kita membahas tentang usaha pada bidang datar. Nih, walaupun benda tersebut terletak pada bidang datar, namun kadang gaya yang diberikan tuh tidak selalu lurus. Maka artinya akan ada sudut yang terbentuk oleh gaya tersebut. Rumus yang bisa digunakan adalah W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta, di mana W itu merupakan usaha dengan satuan Joule, F yaitu gaya dengan satuan Newton, S merupakan jarak atau perpindahan dengan satuan meter, dan cos theta merupakan sudut yang terbentuk dari gaya tersebut. Contoh dari usaha pada bidang datar bisa dilihat pada slide tersebut, ada gambarnya di mana benda tersebut terletak pada bidang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus dan akan membentuk yang namanya sudut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang usaha pada bidang miring. Lain hal dengan yang bidang datar, kalau yang usaha pada bidang miring udah tentu pada bidang miring dan membentuk sudut. Biasanya rumus yang digunakan adalah W sama dengan M dikali G dikali dengan S dan dikali dengan sin theta, di mana M sama dengan massa, G sama dengan gravitasi, dan sin theta merupakan sudutnya. Bisa dilihat gambarnya pada slide berikut. Ada benda yang terletak pada sudut miring dan terbentuk sudut tetanya. Kita lanjut membahas tentang energi. Ada yang tahu nggak sih energi itu apa? Jadi di dalam fisika, energi atau tenaga adalah properti fisika dari suatu objek. Dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Atau singkatnya, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ada 3 contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah energi sinar matahari. Energi sinar matahari biasanya dimanfaatkan manusia untuk mendapatkan vitamin D, sebagai penerang alami, dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman, dimanfaatkan untuk mengeringkan baju, dan dimanfaatkan untuk sumber listrik. Yang kedua itu adalah energi listrik. Energi listrik juga sangat digunakan manusia dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya untuk penerangan, yaitu misalnya pada lampu. Terus yang kedua ada untuk alat gerak, yaitu contohnya seperti alat rumah tangga blender, habis itu mixer, dan kipas angin. Yang ketiga sebagai alat pemanas. Contoh alat pemanasnya itu seperti rice cooker. Lalu ada energi air. Energi air pun sangat besar dimanfaatkan manusia. Contoh manfaatan dari energi air adalah seperti untuk mandi, memasak, mencuci,
mengairi tumbuhan atau sawah, untuk menyuburkan tanah, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis energi. Energi memiliki 5 jenis, yaitu energi potensial, kinetik, mekanik, potensial pegas, dan potensial gravitasi. Energi memiliki hukum kekekalan. Bunyi dari hukum kekekalan energi yaitu, energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang kita masuk kepada penerapan usaha dan energi pada kehidupan sehari-hari. Ada 2 contoh yang bisa disebut sebagai penerapan usaha dan energi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengayuh sepeda. Di mana saat kita mengayuh sepeda, energi kita diubah menjadi energi kinetik yang digunakan untuk menggerakkan sepeda. Usaha yang dilakukan untuk mengayuh sepeda membutuhkan energi dari tubuh. Yang kedua adalah permainan ayunan, di mana ketika kita mengayunkan ayunan, energi potensial pada titik tertinggi berubah menjadi energi kinetik saat ayunan bergerak ke bawah. Usaha dilakukan untuk mengangkat ayunan dan memberikan energi potensial. Untuk lebih mengerti tentang usaha dan energi, berikut ada 2 contoh soal mengenai usaha dan energi. Contoh soal usaha. Suatu gaya F sama dengan 20 Newton bekerja pada benda yang bermula-mula diam seperti terlihat pada gambar. Itu ada balok di atas bidang datar dengan F-nya ke kanan dengan 20 Newton. Yang ditanya, berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Kita jawab, diketahui F-nya atau gayanya yaitu 20 Newton. S-nya atau jarak perpindahannya yaitu 80 cm. 80 cm kita ubah ke meter yaitu menjadi 0,8 meter. Dan ditanya adalah usaha, W-nya. Jadi, rumus yang digunakan adalah W sama dengan F dikali dengan S, yaitu gaya dikali dengan jarak. Di mana gayanya tadi 20 dikali dengan jaraknya yaitu 0,8 meter. Didapatlah hasilnya yaitu 16 Joule. Yang kedua itu contoh soal tentang energi. Sebuah bola memiliki massa 2 kg jatuh dari ketinggian 30 meter. Jika bola tersebut memiliki gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan kecepatan benda 20 meter per sekon, hitunglah energi kinetik yang timbul. Jadi soal energi ini yang ditanya adalah tentang energi kinetik. Penyelesaiannya, kita diketahui bahwa massa dari bola tersebut adalah 2 km. H atau ketinggiannya yaitu 30 meter dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik. Energi kinetik sama dengan energi potensial. Energi kinetik sama dengan M dikali G dikali dengan H. Energi kinetik sama dengan M-nya tadi 2, masanya adalah 2 kilo, dikali dengan gravitasi yaitu 10, dikali dengan ketinggian yaitu sama dengan 30 meter. Maka 2 dikali 10 dan dikali 30 didapatlah bahwa energi kinetiknya adalah 600 Joule. Jadi besar energi kinetik pada benda tersebut adalah 600 Joule. Sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat dan mudah untuk dimengerti. Saya akhiri dengan terima kasih.